Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sofa Latifa dari Prodi PAI 2A. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas Ulumul Quran, yaitu mempresentasikan materi yang sudah dibahas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sofa Latifah. NIM 010122010021. Semester kelas 2A Prodi PAI. Kemudian kode unit 010122010021 PP 12 Ini bukti kode uniknya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi yang sudah dibahas, yang mana dalam Ulumul Quran ada beberapa materi yang sudah dibahas. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari Ulumul Quran tersendiri. Nah, di sini jadi Ulumul Quran yaitu sejumlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum ataupun secara global, seperti ilmu-ilmu agama Islam dan juga bahasa Arab. Dan juga ada ilmu yang secara khusus seperti kajian tentang Al-Quran dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih mansukh, izaz, makiyah dan madaniyah, dan juga yang lainnya. Kemudian kenapa disebut ulumul Quran? Nah, di sini diambil dari dua kata, yaitu ulum dan juga Al-Quran. Ulum yaitu sebagai jamak kata ilmu yang berarti ilmu pengetahuan. Bila digabung, maka maknanya adalah ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Jadi ulumul Quran yaitu membahas tentang semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sini juga ada ruang lingkup Ulumul Quran atau segala aspek yang membicarakan tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yaitu ada nuzulul Quran, susunannya, pengumpulannya, pembukuannya, penulisannya, cara bacanya, dan juga ada tafsir dan lain-lain. Pokoknya segala aspek yang ada dalam Al-Quran atau membahas tentang segala yang berkaitan dengan Al-Quran, itu secara spesifiknya. Karena ulumul Quran adalah sesuatu pengetahuan tentang sesuatu yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sistematis dari atas ke bawah, susunannya rapi dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nuzulul Quran yaitu pada 17 Ramadan. Jelas dalam surah Al-Anfal ayat 40 yang mana dijelaskan di sana menjelaskan tentang perang Badar itu 17 Ramadan. Nah, jadi nuzulul Quran berkaitan dengan perang Badar dan dikaitkan dengan tanggal 17 Ramadan. Makanya kita semua beranggapan bahwa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, ada dua sebab, yaitu makro dan juga mikro. Kemudian nuzul Quran adalah berasal dari kata nuzul dan juga Al-Quran. Nuzul adalah suatu benda yang ditempatkan yang tinggi ke tempat bawah, dan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril kepada
Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir kita, dan membaca Al-Quran bisa mendapatkan pahala atau disebut juga dengan ibadah. Kemudian kodifikasi Al-Quran atau penulisan Al-Quran. Yang pertama, pada zaman Nabi, Al-Quran belum dibukukan. Ayat-ayatnya masih terpisah, penulisan ayat-ayatnya yang ditulis masih di atas kepingan tulang unta, pelepah kurma, tempatnya dari batu, daun, dan lain-lain. Dan yang sesuai dengan kondisi peradaban pada saat itu, masyarakat yang pada dasarnya memang belum tersedianya teknologi atau masih dalam keadaan keterbatasan teknologi, pada saat itu masih belum bisa dibukukan. Nah, kemudian pada sejarah Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, ada 3 masa. Yang pertama, penulisan Al-Quran periode pertama, yaitu pada saat Kangjeng Rasulullah yang tadi, di mana Al-Quran belum bisa dibukukan. Nah, kemudian yang kedua, penulisan Al-Quran periode kedua, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, penulisan Al-Quran periode ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tahap-tahap dan proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, diturunkan secara sekaligus dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan juga Al-Qadr ayat 1. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun dan juga terdiri dari 30 juz 60 juz 6.666 ayat dan juga ada 144 surat. Al-Quran turun kepada Kangjeng Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian juga dijelaskan pada saat Al-Quran diturunkan di zaman Nabi itu tidak ada masalah. Nah, masalah itu datang sejak Nabi sudah wafat. Sejak Nabi wafat, masalah mulai bermunculan. Karena apa? Karena pada saat Kangjeng Rasulullah SAW masih ada di muka bumi ini, kalau ada masalah itu Rasul bisa mengatasi. Ulama-ulama bisa langsung bertanya kepada Rasulullah apa masalahnya, dan Rasul bisa langsung menjawab dan bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian disiplin ilmu pada zaman Nabi itu tidak ada, yang ada hanya objek kajiannya. Pada saat Nabi hidup, jika ada masalah ya tinggal nanya itu tadi. Kemudian ada perang Yamamah yang mana itu 70 orang hafiz gugur. Ini yang membuat khawatir Umar bin Khattab. Kalau penghafal Al-Quran meninggal, Umar mengusulkan pada Abu Bakar mencatat Al-Quran dari catatan pada sahabat mencari Safifah. Nah, kalau yang para penghafal Al-Quran sudah tiada, sudah pada wafat, siapa yang akan meneruskan Al-Quran? Siapa yang akan menjadi generasi penerus Al-Quran? Tentu saja, itu sebabnya pada saat itu ada pendapat-pendapat yang mengusulkan untuk segera membukukan Al-Quran, karena dikhawatirkan pada saat para penalar Al-Quran, para pewaris Al-Quran sudah tiada, tidak ada yang meneruskan Al-Quran. Bagaimana dunia bisa berjalan baik-baik saja kalau Al-Quran saja sudah tidak ada yang meneruskan perjalanannya. Kemudian pada saat itu juga dijelaskan bahwa Umar itu tokoh intelektual
Abu Bakar tokoh politis, dan Zaid pelaksana teknis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau terdapat banyak salah-salah kata yang saya keluarkan pada saat membuat video ini. Saya harap Pak Didi dapat memakluminya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas Ulumul Quran, tugas ujian tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.